Dia masih pakai wajah alien, jadi torsinya itu lebih kecil 1 Nm dari MT25 yang sebelumnya. Lu penasaran mesinnya R25 gimana karena ketutup fairing? Ya lu lihat ini aja. Kalau tadi R25 yang di launching, saudaranya nggak mau ketinggalan nih, si MT25. Sekarang MT25 ini juga banyak banget dapat perubahan dari mulai desain, fitur, sampai ke mesinnya juga dapat perubahan. Apa aja sih? Yuk kita bahas. Nah, kalau dari desain sebenarnya dia masih mengandalkan tema yang sama ya kayak Master of Torque sebelumnya, karena MT itu Master of Torque ya. Nah, bisa dilihat dia masih pakai wajah alien ya kan. Di sini ada lampu positioning light atau DRL, terus di lampu utamanya pakai LED projector kayak begini. Nah, emang gua nggak terlalu paham bedanya sama yang lama. Sebenarnya kelihatannya sekilas mirip-mirip aja, tapi mungkin ada detail-detail yang berbeda ya dari generasi sebelumnya. Nah, sayangnya di sini udah LED juga. Suspensinya upside down, kayak yang lama juga udah upside down, dan peleknya masih pakai Y-spoke. Ukurannya juga sama kayak R25 tadi, 110/70 ring 17. Kita ke bagian tengah dikit yuk. Nah, karena MT25 itu adalah masuknya ke segmen naked bike gitu ya, jadi kelihatan banget mesinnya itu kelihatan dari samping, dari manapun tuh kelihatan mesinnya, dan kelihatan kayak ada beberapa kabel-kabel atau selang-selang yang kelihatannya jadi kurang rapi. Tapi itu emang sebuah karakter motor naked bike gitu. Dan di bagian atas sini ada tangki yang kapasitasnya juga sama kayak sebelumnya, cuma emang desainnya beda. Jadi sekarang desainnya dibuat lebih ramping juga, dan bagian shroud sini juga didesain ulang sama Yamaha, jadi lebih seger gitu ya. Terus kalau ke tengah sini sih masih sama, dia pakai rangkanya juga sama kayak R25, rangka tralis. Cuma di belakangnya dia beda. Kalau R series itu kan lampunya lurus-lurus ke atas gitu ya. Kalau dia sekarang lampunya lebih agresif lagi bentuk lampu belakangnya. Itu kayak nunjukin taring gitu, dan sekilas tuh kayak huruf V gitu. Bukan MT atau apa, tapi kayak huruf V gitu. Dan ini udah LED. Sementara kalau buat di kaki-kaki belakang dia juga masih sama, pakai pelek yang sama, Y-spoke, dan ukurannya 140/70 ring 17. Buat suspensinya masih pakai suspensi tunggal alias monoshock di bagian tengah. Nah, ini tampilan panel meter dari si MT25. Bener-bener mirip kayak si R25, cuma emang dia nggak ada fairing, jadi kelihatannya polos aja gitu ya. Kelihatan ke depan-depannya segala macam. Informasinya juga sama, ada gigi, ada penunjuk waktu, ada takometer. Ini ada penunjuk kecepatan, masih MPH tulisannya. Mungkin karena belum dibuat versi Indonesianya. Terus di sini ada penunjuk temperatur mesin, ada fuel meter, terus ada MID juga sama kayak tadi. Nah, buat fitur tambahan di MT25 ini juga udah ada USB ini yang ditaruh di bagian bodi sebelah kiri. Nah, di sini masih pakai USB-A. Nah, ini tampilan mesinnya si MT25. Sebenarnya mirip sih mesinnya sama R25. Jadi kalau lu penasaran mesinnya R25 gimana karena ketutup fairing, ya lu lihat ini aja, karena sama persis. Dan ini bisa kelihatan ada banyak buat jalur-jalur. Ini ada jalur radiator, ini ada kabel segala macem, ada reservoir kelihatan. Jadi emang kalau di motor naked tuh yang kayak gini-gini tuh kelihatan, kalau di fairing tuh ketutup jadi lebih cantik aja gitu. Nah, ini yang versi nakednya secara spesifikasi sama, 250 cc, 2 silinder, DOHC, ya kan, terus pendingin cairan, yang hasilin tenaga juga 26,4 kW dan torsi 22,4 ya Newton meter. Nah, dari spesifikasi itu emang sebenarnya sama si R25. Kalau di R25 itu emang nggak berubah tenaga dan torsinya, tapi kalau di sini berubah. Jadi torsinya itu lebih kecil 1 Nm dari MT25 yang sebelumnya, karena MT25 itu emang selalu torsinya itu lebih besar daripada R25, karena judulnya sendiri dia Master of Torque, jadi emang torsinya tuh lebih gede harusnya. Nah, di versi yang Euro 5 Plus ini dia justru torsinya menurun, karena itu tadi ya yang gue jelasin, dia udah regulasi Euro 5 Plus, jadi udah banyak banget yang diubah di mesinnya ini sama Yamaha. Dari mulai pistonnya lebih rata, atasnya klepnya lebih kecil, timing camshaft juga lebih cepat. Dia juga sekarang olinya lebih banyak, 2 liter ya kan. Terus banyak lah pokoknya yang nggak bisa gue jelasin satu persatu. Yang jelas harusnya ubahan-ubahan yang bikin emisinya lebih bersih itu bikin tenaga dan torsinya jauh lebih turun. Tapi Yamaha sekali lagi
mencoba buat tetap ngasih pengalaman yang sama kepada konsumennya yang membeli MT25. Jadi diusahain tenaga dan torsinya itu tetap sama kayak yang sebelumnya. Walaupun ini turun 1 Nm ya, tapi nggak jauh beda lah ya. Mungkin lu pakai di jalan juga nggak terlalu berasa lah 1 Nm doang, kayak gitu. Nah, dari semua ubahan yang gue jelasin tadi di Yamaha MT25, gimana menurut lo? Tertarik nggak buat beli motor ini? Berikan pendapat lu di kolom komentar di bawah. Gimana? Like dan subscribe channel Bram by Yuzon Indonesia untuk mengetahui video otomotif berikutnya, and see you in the next video. Bye-bye!